BPJS itu sebenarnya membayar lebih besar daripada penanganan yang harus dilakukan oleh dokter. Apakah memang mau membuat suatu inovasi di healthcare itu dihalangi oleh pemerintah atau dihalangi oleh mafia? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau sedikit sharing ya. Ada tiga hal yang mau di-sharing dari kemarin kan emang sempat janji mau nge-share mengenai landscape healthcare ya. Cuma tadi karena bahas inovasi, yang awalnya dua, aku pengen nge-share lagi satu. Ini sebenarnya tadi menarik dari diskusinya Mas Mirza sama Pak Buntoro. Maksudnya, apakah memang mau membuat suatu inovasi di healthcare itu dihalangi oleh pemerintah atau dihalangi oleh mafia? Kalau aku sebenarnya di sini pendapatku tidak pro ke Pak Buntoro atau tidak pro ke Pak Mirza, namun aku ngambil referensi dari Geoffrey Moore mengenai teorinya crossing the chasm. Jadi kalau kita pakai teorinya crossing the chasm ini, simpelnya gini, cut to the case, inovasi di healthcare apapun pasti gagal. Sebenarnya seperti itu. Believe me, inovasi apapun di healthcare pasti gagal. Kenapa? Karena untuk kita membuat suatu inovasi di healthcare, maksudnya kalau kita dari teknologi adoption cycle di mana aja, pertama itu yang memakai harus inovator, early adapters, kemudian dia akan melewati suatu jurang, baru dia akan masuk ke early majority, late majority, dan terakhir itu laggards. Nah, sedangkan di healthcare, memang sudah healthcare itu taruhannya adalah nyawa manusia. Jadi taruhannya oleh nyawa manusia, oleh karena itu apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan di healthcare itu kalau mau ada inovasi, dia tuh masuknya tuh justru malah nggak bisa dari tataran inovator dulu. Nggak ada orang yang mau uji coba nyawanya itu, kecuali orang yang udah penyakit terminal, ya, obat kanker kan, inovasi-inovasi healthcare itu yang biasanya berhasil apa sih? Donor darah. Info orang-orang yang mau nyawanya itu diuji coba. Nah, sedangkan kalau misalnya, mohon maaf nih kalau aku nyebut ini ya, apa nyebut merek atau produk, kalau emang misalkan kita ingin menggunakan elektrokardiogram secara tele melalui jarak jauh untuk mengukur apa yang terjadi pada perut ibu, nah itu tuh kita masuknya itu akan dari dokter dulu, terutama dokter spesialis, dan mereka ada di komponen laggards. Dan sedangkan komponen laggards ini, ibaratnya ketika kita mau inovasi, laggards ini harus yang dikepung oleh komponen yang lain apabila inovasi ini mau berhasil. Karena laggards ini udah pasti nggak mau inovasi, dan mereka harus dimatikan dengan cara majoritinya udah mengadopsi laggards terpaksa. Contoh apa? Mohon maaf, Bapak dan Ibu kita yang mungkin umurnya udah 70-an tahun, dulu anti banget kan, misalnya pakai HP, pakai Gojek, GoFood. Ya sekarang kakek-kakek juga udah biasa pesan makanan pakai GoFood gitu. Kenapa? Karena memang mereka masuknya dari tataran inovator. Sedangkan healthcare, pertama itu, kelemahan healthcare adalah dari sisi produk dan bisnis. Dari sisi produk, secara produk, healthcare itu harus masuk dari laggards. Sehingga inovasi di healthcare itu udah hampir pasti akan selalu gagal inovasi apapun, kecuali melewati jurnal ya. Makanya inovasi di healthcare akan selalu lambat dan udah fitrahnya seperti itu. Kecuali perangai manusia berubah, silahkan uji coba nyawa gue, maka bisa lah inovasi itu di healthcare. Nah, karena setiap inovasi taruhannya nyawa, maka mohon maaf nih kalau ada yang mungkin kurang sepakat, namun kalau kita pakai teori dasarnya Geoffrey Moore, inovasi di healthcare nggak mungkin berhasil. Kecuali kita uji cobanya pasien terminal. Nah, yang kedua berikutnya adalah uh, mengenai bisnis nih yang akan kita masuk ke poin kedua. Nah, mengenai bisnis di healthcare ini, bisnis healthcare itu by default adalah negatif demand. Artinya, kalau emang karena memang sudah negatif demand, artinya gini, orang sakit kan, nggak mungkin rumah sakit kayak promosi, cuy, sakit dong, datang ke tempat kita loh, enak loh kalau kamu sakit gitu. Gak ada yang namanya sakit itu enak. Jadi dari sana itu yang udah jadi masalah bahwa healthcare itu negatif demand. Sehingga kalau kita lihat di sini, nah di sini ada sedikit ini ya, ini data tahun 2022. Jadi memang landscape healthcare itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat landscape healthcare itu seperti apa, mayoritas di sini kan marginnya di bawah 0% kan. Baik itu dari penanggung biaya grup, penanggung biaya individu, biaya hospital, office-based physician, poliklinik, atau misalnya klinik, gitu kan. Atau misalnya untuk post-acute. Itu tuh udah hampir pasti. Jadi gini, kalau bikin bisnis healthcare, mau nyari untung, lebih baik nggak usah gitu. Karena bikin bisnis healthcare dijamin rugi kalau memang kita makin dekat ke pelayanan. Kecuali kita ke pelayanan itu, kita memakai skemanya itu kayak di Amerika, ada bantuan Medicaid dan Medicare dari negaranya. Nah, ini baru nanti kita pada subsidi silang. Jadi gini, kalau memang kita mau masuk ke pelayanan di healthcare, kalau kita nggak siap punya industri lain, itu tuh udah pasti rugi. Ini udah by research puluhan tahun, datanya juga, healthcare selalu akan rugi. Nah, yang bisa untung dari healthcare apa? Supporting system dari supply chain-nya. Nah, kalau kita berbicara kan core-nya itu ada pada provider kan, hospital dan klinik nih. Nah, yang bisa untung dari healthcare adalah apa? Asuransi bersama, asuransi yang memang sifatnya asuransi bersama. Kemudian berikutnya yang bisa untung berikutnya adalah obat-obatan atau produk health atau produk medical seperti yang Pak Buntoro buat nih. Nah, jadi kalau emang kita itu, makanya kenapa di sini rumah sakit besar di Indonesia itu hampir semua tuh jalurnya dua. Antara mereka dulunya adalah pabrik obat atau yang
kemudian bikin instingnya adalah perusahaan yang main properti, aku sebenarnya kayak Lipo, atau misalnya kayak Lipo bikin Siloam, atau misalnya kayak grupnya Omi, itu kan mereka kan memang awalnya pemain properti, mereka mencari capital gain dari rumah sakitnya dijual, setelah mereka memang udah bisa memutarkan si ekosistem ini. Dan memang healthcare itu, setiap rumah sakit itu, rumah sakit yang tidak memiliki bisnis sampingan yang ada di warna lebih gelap ini, itu akan rugi, udah dijamin rugi, karena memang healthcare itu negatif demand. Masyarakat pada dasarnya nggak mau sakit, nggak mungkin kita promo orang bakal sakit. Nah, terus yang ketiga, ini mengenai ketertinggalan ini ya, ketertinggalan healthcare di Indonesia. Nah, ketertinggalan healthcare di Indonesia itu seperti apa? Ini aku bikin beberapa modeling ya, modeling pemasukan sama pengeluaran. Kalau linknya tuh ada di grup, kalau emang misalnya mau dilihat. Ini biar lebih cepat, intinya gini, aku membandingin dari skema healthcare di 3 negara ya, di US, di Singapura, sama di Indonesia. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari 3 ini, dari di United States, Singapura sama Indonesia, ini levelnya paling bawah. Amerika satu level Indonesia, Singapura satu level. Agak putus-putus ya suaranya email ya. Amerika, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya cost relate-nya di Indonesia itu ini dari 8 ke 2. Kayaknya suaranya putus-putus Emil. Oh iya Pak. Videonya tutup dulu aja kali. Ini masih jelas? Ya, videonya ditutup aja kali. Ya Pak. Oke Pak. Oke. Udah Pak. Sip. Ini apakah membantu Pak? Ya. Oke. Kalau emang misalkan kita lihat dari Indonesia, dari komposnya itu kalau ibaratnya jadi biayanya itu malah putus dia. Oh ini dia baru ada lagi. Halo, nah Pak, ini oke. Nah ini aku balik lagi ya Pak. Sorry tadi keputus. Nah, jadi yang pertama itu adalah dari obat Pak. Kalau misalnya di Indonesia ya dari secara komponen. Jadi dari secara komponen itu gini, kalau dari secara obat, tenaga ahli dan layanan itu dijual persis lagi Pak, kepada konsumennya itu adalah komponen biaya hampir di semua pelaporan di perusahaan-perusahaan Indonesia dari healthcare. Pelaporannya itu adalah berapa biaya obatnya, berapa biaya tenaga ahlinya atau dokternya, berapa biaya layanannya. Nah, kita bandingkan yang agak kontras kayak di Amerika. Jadi komponen cost-nya itu adalah masih sama obat sama dokter. Cuma lihat bagaimana cara mereka melaporkan hampir semua bisnis healthcare di Amerika. Cara mereka melaporkan komponen pemasukan adalah berapa pemasukan dari yang pasien indemnity, berapa yang dari pasien managed care, berapa dari yang individual payer, berapa yang disubsidi negara. Jadi ibaratnya ke Indonesia, kita punya biji kopi, dijual biji kopi. Di Amerika punya biji kopi, dijualnya bubuk kopi. Atau bahkan udah kopi jadi Pak kalau di Amerika. Dari teman-teman semua ya. Nah, kalau misalnya di Singapura itu lebih advance lagi dari di Amerika. Mereka tuh udah melewati tahap ini. Nah, contohnya apa? Mereka itu tetap komponen besarnya itu adalah dari clinical service sama medicine package ya. Namun mereka tuh ngebagi komponen itu udah berdasarkan wilayah. Saking di Singapura itu, semua kemampuan pembiayaan itu udah sama Pak. Siapapun yang sakit di negara itu, mereka kemanapun, mereka bisa bayar. Di Amerika masih ada orang yang nggak bisa bayar. Saking semua bisa bayar, mereka nggak butuh lagi membagi kelas-kelas dari pembayar tadi. Di Singapura ini mereka ngebaginya berdasarkan berapa persen dari yang rumah sakit mereka itu, berapa persen dari wilayah A, Singapura misalnya ya, Greater China, Other Asia, jadi mereka udah membagi berdasarkan wilayah, karena apa? Mereka udah advance. Nah, kalau kita lihat pun di Indonesia juga sama. Dulu kita ingat tahun 2013, sebelum diimplementasikan BPJS oleh SBY di akhir kepengurusannya, kan warisan pusingnya SBY BPJS, kalau Jokowi kelihatannya IKN ya, gitu. Nah, jadi kalau BPJS ditinggalkan SBY itu sebenarnya menurutku belum siap, karena apa? Negara yang awalnya itu nggak punya asuransi universal healthcare, itu harusnya itu nggak langsung kayak ini. Jadi gini, healthcare itu ada dua teman-teman. Ada indemnity, ada managed care. Indemnity itu intinya adalah sistem plafon. Managed care itu adalah sakit apapun diganti 100%. Simpelnya gitu. Kalau indemnity, sistemnya plafon, belum tentu diganti 100%. Nah, Amerika itu, mereka itu sebenarnya masih ada tahap belum masuk managed care diganti 100%. Amerika itu negara tuh hanya masih mengganti dengan sistem plafon. Kalau emang misalnya mengganti 100% biaya pembiayaan ada yang sakit, itu biasanya mereka kerjasama dengan swasta besar dari Jerman, Kaiser Permanente. Nah di sana, jadi Amerika sendiri pun sebenarnya Indonesia tuh jadi kayak gini. Kita di level 0 mau langsung leapfrog kayak Singapura, di mana kita udah berdasarkan katalog semua standar, di mana artinya adalah siapapun yang sakit
berapa pun itu diganti sama negara. Nah, itu kan konsepnya di Singapura udah jalan. Di Amerika pun ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat ke sini, dari kita lihat yang di sistem Medicare, ini hanya 65 tahun ke atas yang emang udah dijamin 100% seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di Singapura, di Amerika aja baru kayak gitu, Indonesia mau langsung ngebalap kayak ngebalap Singapura. Bahkan secara desain, sistem rujukan berjenjang pun didesain pengen langsung ngebalap lebih jauh dari Singapura. Ibaratnya dari level 0, nggak mau lewat level 1 atau level 2 dulu. Mereka pengen langsung level 3. Ini ibaratnya kita biasanya punya biji kopi, jual biji kopi. Sekarang kita punya biji kopi, pengen jual langsung espresso gitu. Nah, negara kita sebenarnya kaget. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sisi belakang dan kita tuh masih RS oriented banget. Amerika kan udah passion journey oriented. Nah, kalau di Singapura saking udah standarnya mereka udah tinggal fokus bisnis berdasarkan area aja. Nah, inilah yang jadi pertanyaan-pertanyaan di kita tadi. Pertama, kenapa inovasi di healthcare itu gagal? Kalau aku mungkin merespon Pak Mas Mirza ya tadi, Mas, mohon maaf Mas, karena healthcare itu melawan total dari nature-nya teknologi adoption teorinya Geoffrey Moore. Healthcare itu mau masuk dari kanan dan udah hampir pasti gagal gitu. Nah, karena kalau mau masuk dari kiri, hanya bisa dilakukan kepada pasien terminal. Itu makanya hampir semua inovasi healthcare selalu mulainya itu dari pasien terminal. Nggak ada pasien normal. Nah, yang pertama inovasi di healthcare hampir pasti gagal kecuali dimulai dari pasien terminal. Yang kedua, berdasarkan si segmentasi ini tadi, ini udah riset ya, dari datanya udah puluhan tahun juga, dan ini emang udah diambil, ini update per 2022, bisnis healthcare, kalau kita startnya itu dari pelayanan yang makin mendekat ke customer, bisa dipastikan rugi karena negatif demand. Negatif demand itu artinya apa? Nggak ada orang di promen, ayo ke rumah sakit kita, kalau sakit enak loh di tempat kita, nggak ada, sakit itu juga nggak enak. Jadi udah pasti kalau healthcare itu udah pasti rugi. Jadi kalau mau bisnis healthcare nggak rugi, kita emang udah harus punya supply chain supporting system yang berupa supply chain yang emang mendukung profit bagi sisi pelayanan. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kita berkaca pada Indonesia, kita itu masih jauh sih ya. BPJS itu konsepnya itu lebih ideal dari Singapura, namun negeri kita sebelumnya adalah bahkan melewati sistem plafon atau apa ya yang membiasakan pasien tuh pembayaran berdasarkan skema indemnity aja kita masih belum biasa. Cuma kita mau langsung loncat ke managed care yang paling matang. Inasi Bijis itu kan sebenarnya kan udah lebih canggih dari standar 3M, cuma mau kita langsung paksain di sana. Nah, paling kurang lebih sedikit itu sih Pak sharing dari saya gitu. Siapa tahu apa bisa berbagi ya. Pertama masalah kenapa inovasi di healthcare itu selalu gagal kecuali mulai dari pasien terminal. Kedua, kenapa bisnis di healthcare itu hampir bisa dipastikan rugi? Memang karena negatif demand secara marketing udah jelas rugi yang namanya negatif demand. Yang ketiga, Pak, Indonesia ini menurutku ya memang kalau kita tadi coba bedah sedikit laporan keuangan, datanya bisa diambil di link yang di grup. Itu kita itu memang masih terlalu sudut pandangnya itu ke punya biji kopi, jual biji kopi. Masih belum punya biji kopi, nggak diolah dulu jadi espresso baru dijual. Itu juga kelihatan banget dari skema negara kita bahwa orang sakit itu mayoritas masih bayar sendiri. BPJS itu kayak ibaratnya terlalu ideal lah gitu. Mungkin 20 tahun lagi BPJS itu benar-benar bisa mengcover semuanya dari kita gitu. Iya, itu patient journey maksudnya sama kayak clinical pathway ya pertama itu ya maksudnya? Beda Mas sama clinical pathway. Jadi clinical pathway itu kan ada pada sisi produksi. Kalau kita pandang dari sudut pandang supply chain atau value chain ya, clinical pathway itu kan adalah ketika memang dia sudah masuk ke dalam fase yang analog dengan manufaktur ya. Di sana ada formulasi penanganan klinisnya, ada formulasi medisinnya, ada formulasi SOP dan lain-lain. Nah, itu tuh jadi ini, pasien journey yang dimaksud itu adalah bagaimana pasien datang dari pendaftaran, dia dapat jaminan kan dia dari pendaftaran dia harus memberikan jaminan dia bisa membayar sampai dia masuk di tangan dokter. Nah, pasien journey itu kurang lebih itu, Mas. Oke, baik. Karena kalau kita bicara clinical pathway kan di dunia kedokteran semua udah standar ya Mas ya. ICD-9, ICD-10 yang nggak akan bisa kita ganti lah Mas kalau itu ya. Lihat Emil bilang rumah sakit mati itu kira-kira komponen pasti rugi di mana ya? Karena soalnya saya juga di klien kami nih ya 8% masih bisa hidup lah. Jadi klien kami rata-rata tuh BPJS 80% customer-nya. Cuma ancaman berikutnya adalah BPJS tuh akan dipajakin 12%. Berarti ini udah pasti berakibat minus lah gitu ya. Iya. Nah, dalam kondisi yang 8% itu tadi gimana tuh yang rumah sakit pasti rugi? Jadi gini Mas, sebetulnya gini, rumah sakit itu pasti gini, kalau memang rumah sakit itu memang hanya ya Mas, ini ya, hanya dia itu menangani, misalnya ada orang sakit DBD, kemudian dia diproses dengan, kode ICD-10 buat DBD berapa, diproses dengan prosedur DBD. Nah, itu sebetulnya kalau dari hitung-hitungan aktuarianya BPJS ya Mas ya, kalau dari hitung-hitungan aktuarianya BPJS itu kan, itu sebenarnya masih profit Mas. Jadi, betul kalau kata kayak Mas Jaha, berarti malah hebat banget Mas. Karena kalau hitunganku ya, kalau emang misalnya kita hitung mentahnya aja, sebenarnya BPJS itu tuh profit itu sekitar 5% Mas, sebenarnya dari biaya BPJS. Jadi, BPJS itu sebenarnya membayar lebih besar daripada penanganan yang harus dilakukan oleh dokter sebetulnya.
Jadi sebenarnya memang masih bisa. Nah, makanya Indonesia ini kan negara yang emang benar-benar menurutku kita tuh emang pengen ngejar lebih ideal dari Singapura. Cuma maksudku gini, rumah sakit itu pasti rugi kalau memang negara ini tidak generous, Mas. Tidak generous tuh maksudnya apa? Sekarang ini kan semua orang, masalahnya menurutku ada pada tarif BPJS. Jadi gini, BPJS itu tarifnya itu kan sekarang itu kurang lebih misalnya satu orang sekitar 200 ribuan lah sebulan. Cuma itu kan kalau misalnya orang tuh sakit, misalnya mohon maaf nih ya, sakit mesti cuci ginjal, itu kan kayak puluhan kali dari tarifnya dia kan Mas ya. Yang masih rumah sakit harus tanggung kan. Nah, pertanyaanku rumah sakit itu pasti rugi itu gini. Jadi gini, kalau di Indonesia mungkin belum ya, cuma kalau belum beli rumah sakit itu most likely rugi. Nah, kalau di Indonesia itu belum, kenapa? Karena BPJS itu masih menanggung lebih besar daripada biaya pengobatan. Di Amerika itu Medicare dan Medicare itu menangani lebih kecil daripada biaya pengobatan, Mas. Kurang lebih itu ya. Jadi memang BPJS kita terlalu baik satu. Dan yang kedua, BPJS itu kayaknya pricing-nya itu nggak bisa itu kalau misalnya pakai 200 ribu sebulan. Harusnya berdasarkan persentase pemasukan. Misalnya orang pemasukannya 100 juta sebulan, maka BPJS-nya mungkin 100 ribu aja. Kalau misalnya pemasukannya mungkin 1 miliar, ya mungkin dia harus bayar sejuta sebulan buat BPJS, kurang lebih. Jadi memang kalau menurutku ya penyakit BPJS sendiri untung pas buat rumah sakit kita. Namun pertanyaannya gini, hampir walaupun misalnya klien-kliennya Mas Jaha, klienku kebetulan rumah sakit BPJS juga Mas. Walaupun rumah sakit itu nggak pernah, maksudnya tipis-tipis ya, net marginnya sekitar 2%, 3%. Cuma yang jadi masalah tuh gini, mereka itu nggak pernah punya uang buat operasional, nggak pernah punya uang capex untuk membangun atau memperbaiki rumah sakit. Nah, at some point itu bakal bubar Mas kalau menurutku ya. Karena walaupun mereka tuh masih bisa untung tipis, mereka tuh nggak akan punya capex untuk membangun rumah sakit, mereka nggak akan punya budget dana operasional. Karena gini, aku ragu ya invoicing BPJS itu, Mas. Invoicingnya BPJS itu bisa diinvoicekan ke bank sebenarnya. Aku ragu. Iya. Itu bisa diinvoicekan ke bank, itu loh.